Bosku tahu tidak bahwa ada satu hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi justru bisa membuat ayam kampung gagal tumbuh sehat dan cepat kurus. Masalah ini sering tidak terlihat mata, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak peternak berpikir bahwa penyebab ayam tidak berkembang hanyalah pakan yang kurang bagus atau cuaca yang tidak menentu. Padahal, ada musuh kecil yang hidup diam-diam di dalam tubuh ayam, yaitu cacingan. Masalah kecil yang bisa menghancurkan seluruh hasil ternak jika dibiarkan terlalu lama. Cacingan membuat ayam malas makan, tubuhnya makin kurus, bulunya kusam, dan pertumbuhan melambat. Bahkan dalam kasus tertentu, ayam bisa mati mendadak tanpa tanda-tanda. Inilah yang sering membuat peternak bingung kenapa ayam yang awalnya sehat, tiba-tiba jatuh sakit. Di bagian ini, kita akan membuka mata bosku tentang betapa berbahayanya cacingan dan kenapa masalah ini wajib ditangani sejak dini. Karena penyakit ini tidak terlihat secara langsung, hidupnya di dalam tubuh ayam dan berkembang biak di lingkungan yang lembab, kotor, dan tidak terawat. Cacingan adalah ancaman tersembunyi yang sekali muncul bisa menyerang seluruh populasi ayam kampung, terutama jika kandangnya lembab, wadah minum kotor, atau ayam diumbar di tanah basah di musim hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, sahabat peternak Nusantara. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, semangat, dan rizki yang melimpah. Kembali lagi bersama saya di channel Ternak Ayam ID. Tempat kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan membangun peternakan yang lebih baik setiap harinya. Bosku, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng supaya bosku tidak ketinggalan video berikutnya. Karena di channel ini, kita belajar bareng semua tentang cara merawat ayam kampung dari nol hingga panen dengan cara yang hemat, efektif, dan mudah diterapkan di lapangan. Baik bosku, sekarang kita mulai. Hampir semua peternak ayam kampung, baik pemula maupun yang sudah beternak bertahun-tahun, pasti pernah menghadapi masalah cacingan dan seringkali masalah ini datang diam-diam tanpa gejala awal yang jelas. Ayam terlihat sehat, tetapi bobot tidak naik, nafsu makan turun, dan bulu mulai kusam. Inilah tanda awal cacingan bekerja di dalam tubuh ayam. Ketika cacing sudah berkembang jumlahnya banyak, mereka akan mengambil nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan ayam. Akibatnya, ayam kekurangan nutrisi, meski makan banyak, tetap saja kurus, tidak kuat, dan mudah jatuh sakit. Bosku pasti pernah melihat ayam yang makannya rakus tetapi tetap kurus. Itulah tanda klasik cacingan. Di kandang saya sendiri, dulu pernah mengalami masa-masa sulit karena cacingan, terutama ketika awal-awal beternak ayam kampung. Dulu saya anggap sepele karena berpikir ayam kampung itu kuat. Ternyata tidak bosku. Jika kita tidak mengatur kebersihan kandang dengan benar, kotoran ayam menumpuk, kandang lembab, air tergenang, maka larva cacing bisa berkembang biak dengan sangat cepat, terutama saat musim hujan. Udara lembab, tanah basah, dan sinar matahari tidak masuk, ini menjadi tempat favorit larva untuk berkembang. Jangan heran jika ayam dalam kondisi seperti itu mulai menunjukkan tanda lesu, bulu berdiri, tidak mau makan, dan badannya mengecil. Belum lagi jika ayam diumbar bebas tanpa pengawasan di tanah lembab, banyak sekali larva cacing yang hidup di sana. Ketika ayam mengais tanah, maka larva tersebut bisa ikut masuk ke tubuh ayam, dan dari situ penyakit dimulai. Banyak peternak tidak menyadari bahwa sistem umbaran tanpa manajemen yang baik bisa menjadi sumber cacingan nomor satu. Apalagi jika lingkungan sekitar tergenang hujan atau tempat bermain ayam berlumpur, maka cacingan tinggal menunggu waktu saja untuk menyerang. Selain itu, wadah pakan dan minum juga menjadi sumber yang sering tidak diperhatikan. Banyak peternak malas membersihkan wadah, sehingga lumut menempel, sisa makanan basi menumpuk, dan air menjadi keruh. Kondisi ini sangat disukai larva cacing, dan bahkan tikus yang kadang meminum air ayam bisa membawa parasit masuk ke kandang. Inilah kenapa kebersihan wadah pakan dan minum adalah kunci utama pencegahan cacingan bosku. Mungkin bosku tidak sadar seberapa sering wadah harus dicuci, tetapi seharusnya minimal 2 kali seminggu. Bahkan kalau bisa setiap hari perlu dibersihkan. Bagian ini adalah fondasi penting untuk memahami betapa besarnya ancaman cacingan terhadap ayam kampung. Dan betapa pentingnya pencegahan sejak dini sebelum terlambat. Karena mencegah jauh lebih murah dan mudah daripada mengobati.
Bosku, sekarang kita sudah masuk ke pemahaman awal, dan setelah ini kita akan lanjut ke bagian berikutnya yang membahas penyebab-penyebab cacingan dengan lebih rinci, serta bagaimana cara menyelesaikannya dengan benar tanpa pusing dan tanpa biaya mahal. Untuk itu, Bosku, jangan kemana-mana, tetap lanjutkan sampai selesai agar ilmu ini masuk dengan lengkap supaya kandang sampean aman, ayam sehat, pertumbuhan maksimal, dan panen tidak terganggu karena masalah sepele yang sebenarnya sangat mudah dicegah. Bosku, kita lanjut membahas bagian inti pertama tentang permasalahan cacingan pada ayam kampung. Ini masalah yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya bisa menghancurkan seluruh peternakan kalau dibiarkan. Cacingan adalah penyakit yang sering tidak disadari karena gejalanya tidak langsung muncul secara drastis. Ayam masih terlihat makan, tapi tidak lahap. Bulu tidak rontok, tapi mulai kusam. Bobot tidak turun banyak, tapi pertumbuhannya mandek. Semua tanda kecil ini sering diabaikan oleh para peternak, terutama yang baru mulai. Padahal, dari tanda-tanda kecil inilah masalah besar biasanya berawal. Hampir semua peternak ayam kampung, baik pemula maupun yang sudah puluhan tahun bergelut di dunia kandang, pasti pernah berhadapan dengan masalah cacingan. Cacingan membuat ayam tidak mau makan, bulunya kusam, pergerakannya lambat, bobot tidak naik, dan ujung-ujungnya gagal panen. Banyak peternak yang sudah merawat ayamnya dengan susah payah, sudah disiplin kasih pakan, sudah bikin jamu rutin, tapi tetap saja ayamnya kurus. Setelah diperiksa, ternyata masalahnya satu, cacingan. Bosku perlu tahu, penyebab cacingan sebenarnya sederhana. Yang bikin ribet adalah karena penyebab ini sering dianggap normal, dibiarkan begitu saja, atau diselesaikan setengah-setengah. Mari kita bahas penyebab utamanya satu persatu, supaya ke depan bosku bisa lebih waspada dan tidak terjebak pada kesalahan yang sama. 1. Sanitasi kandang yang buruk. Ini penyebab nomor 1. Kandang yang kotor, lembab, jarang dibersihkan, penuh kotoran menumpuk, dan tidak ada sirkulasi udara adalah tempat terbaik untuk larva cacing berkembang biak. Kotoran ayam yang tidak diambil selama berhari-hari akan berubah menjadi lumpur. Dalam kondisi seperti ini, larva cacing bisa menetas dengan sangat cepat. Saat ayam mematuk lantai atau mencari makan di atas tanah yang tercampur kotoran, larva bisa masuk langsung ke tubuh ayam. Disinilah masalah besar dimulai. 2. Ayam diumbar bebas di tanah lembab. Banyak peternak di kampung lebih memilih sistem umbaran untuk ayamnya. Sebenarnya bagus, karena ayam bisa bergerak bebas, mendapatkan sinar matahari dan mencari pakan alami. Masalahnya muncul ketika area umbaran itu tanahnya lembab, becek atau sering tergenang air. Musim hujan adalah masa paling berbahaya. Kelembaban tinggi membuat larva cacing berkembang jauh lebih cepat dari biasanya. Ayam yang berkontak langsung dengan tanah seperti ini akan sangat rentan terinfeksi. 3. Wadah pakan dan air yang kotor. Ini yang paling sering diremehkan. Banyak peternak malas membersihkan wadah pakan dan wadah minum. Alasannya macam-macam. Tidak sempat, terburu-buru, atau merasa, cuma ayam, biarin saja. Padahal wadah pakan dan minum adalah titik paling mudah larva cacing berkembang. Kalau pinggir-pinggir wadah sudah hitam, berlendir, berlumut atau ada bau tidak enak, itu tanda larva sudah berkembang di situ. Lebih parah lagi kalau ada tikus minum atau makan dari wadah yang sama. Tikus adalah pembawa larva cacing yang sangat cepat menular. Saya pribadi, bosku, selalu membiasakan diri sebelum mengisi air baru, saya gosok dulu wadahnya. Walaupun hanya dengan sabut kelapa atau sikat kecil, yang penting bersih. Lebih baik capek sedikit daripada kehilangan banyak ayam karena cacingan. 4. Kepadatan kandang terlalu tinggi. Semakin sempit kandang, semakin cepat penyebaran larva. Ayam yang berebut tempat akan sering menginjak kotoran ayam lain, mematuk area lantai yang terkontaminasi, dan mempercepat penyebaran cacing. Kandang yang terlalu padat bukan hanya membuat ayam stres, tapi juga membuka pintu lebar-lebar untuk infeksi. Jika bosku bertanya, berapa jumlah ideal ayam per meter kandang? Jawabannya, untuk anak ayam, 10-12 ekor per meter kuadrat. Untuk ayam remaja, 8-10 ekor per meter kuadrat. Untuk ayam dewasa, 6-8 ekor per meter kuadrat. Kalau lebih dari itu, resiko penyakit termasuk cacingan meningkat drastis. 5. Kebersihan area sekitar kandang. Banyak peternak fokus bersihin kandang, tapi lupa sekitar kandang. Rumput tinggi, tanah becek, sampah organik atau genangan air di sekitar kandang bisa menjadi tempat larva cacing berkembang. Lingkungan sekitar harus bersih dan kering, sama pentingnya dengan bagian dalam kandang. 6. Tidak pernah memberikan obat cacing terjadwal. Banyak peternak berpikir ayamnya sehat
karena tidak menunjukkan tanda-tanda lemas, padahal cacingan itu tidak langsung terlihat. Ayam bisa terlihat sehat, tapi berat badannya tidak naik. Ketika panen baru terasa bedanya. Makanya, pemberian obat cacing harus terjadwal, baik ayam kecil, remaja, maupun indukan. Biasanya jadwal paling aman adalah ayam usia 1 bulan, obat cacing pertama. Setiap 2 bulan sekali, pengulangan untuk semua ayam dalam kandang. Cacingan tidak bisa hilang dengan sekali obat, harus ada jadwal rutin. Bosku, semua penyebab ini kalau dipahami sejak dini akan sangat membantu, karena mencegah itu jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih aman daripada mengobati. Bosku, setelah kita memahami penyebab utama cacingan di kandang ayam kampung, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara mencegah cacingan sejak dini agar ayam tetap sehat, tumbuh cepat, dan bobotnya naik secara stabil. Karena sekali lagi, mencegah itu jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih aman daripada mengobati. Ketika ayam sudah terlanjur cacingan, perawatannya butuh waktu, fisik ayam turun drastis, dan proses pemulihannya tidak sebentar. Maka dari itu, pencegahan harus menjadi fondasi utama dalam setiap sistem pemeliharaan ayam kampung. Langkah pertama yang wajib menjadi perhatian adalah kebersihan kandang. Tidak ada obat cacing atau jamu herbal yang bisa bekerja maksimal kalau kandangnya kotor, lembab, dan penuh kotoran menumpuk. Kandang yang kotor bukan hanya tempat berkembang biaknya larva cacing, tetapi juga menjadi sarang bakteri dan virus lain yang bisa menyerang ayam sewaktu-waktu. Minimal, kandang harus disapu 2 kali seminggu. Kotoran dikumpulkan, lalu area sekitar kandang dibersihkan dari lumpur dan genangan air. Saat musim hujan, cukup semprot dengan air bersih agar kotoran terurai, dan pastikan lantainya tetap kering setelahnya. Kalau bosku punya waktu lebih, bagus kalau pembersihan dilakukan setiap 3 hari sekali, sama seperti jadwal yang saya pakai di kandang saya sendiri. Kotoran ayam jangan langsung dibuang begitu saja. Kumpulkan dalam karung, lalu fermentasi menjadi pupuk supaya aman dan bebas parasit. Selain kandang bersih, bosku juga dapat nilai tambah berupa pupuk yang bisa dijual. Jadi, selain menjaga kandang tetap sehat, bosku juga bisa menambah pemasukan. Langkah kedua adalah menjaga wadah pakan dan air minum tetap bersih. Ini sering dianggap remeh, padahal wadah yang kotor adalah sumber penyakit paling cepat menyebar. Wadah yang berlumut, hitam di pinggir, atau berbau adalah tanda bahwa larva cacing sudah berkembang. Air keruh juga menunjukkan wadah sudah tercemar. Maka dari itu, setiap wadah makan dan minum harus dicuci rutin. Kalau bisa setiap hari saat isi ulang air, gosok bagian dalamnya agar benar-benar bersih. Gunakan sabut kelapa atau sikat kecil untuk membersihkan lumpur, lumut, dan sisa pakan yang menempel. Satu hal yang sering dilupakan adalah kebiasaan tikus minum di wadah air ayam. Tikus bisa membawa larva cacing dan menularkannya hanya dengan menjilat sedikit air di pinggir wadah. Kalau bosku menggunakan sistem pipa, bersihkan bagian luarnya secara rutin, karena tikus sering minum di situ. Seminggu sekali, siram wadah dengan air panas agar benar-benar steril. Langkah ketiga adalah manajemen area umbaran. Ayam yang diumbar bebas memang bisa tumbuh lebih kuat dan aktif, tetapi resiko cacingannya tinggi kalau tanah tempat mereka bermain lembab atau becek. Larva cacing sangat suka tempat yang gelap dan lembab, terutama saat musim hujan. Jadi, pastikan area umbaran terkena sinar matahari yang cukup. Kalau tanah terlalu basah, taburkan pasir, sekam, atau serbu gergaji agar cepat kering. Buat parit kecil di sekitar kandang agar air tidak menggenang. Saya selalu bilang, kandang becek bukan tanda rajin, tapi tanda bahaya. Kalau becek dibiarkan, larva cacing bisa berkembang sangat cepat. Selanjutnya adalah prosedur karantina. Banyak peternak yang langsung mencampur ayam baru dengan ayam lama karena dianggap ayamnya sehat. Padahal ayam baru bisa saja membawa cacing atau penyakit lain meskipun terlihat sehat dari luar. Maka dari itu, setiap ayam baru harus dikarantina minimal 10-14 hari. Pastikan ayam tersebut makan dengan baik, tidak diare, tidak lesu, dan tidak ada tanda bulu kusam. Setelah yakin aman, baru boleh disatukan ke kandang utama. Langkah penting berikutnya adalah penjadwalan obat cacing. Obat cacing tidak boleh diberikan sembarangan. Waktu terbaik memberikan obat cacing pertama kali adalah ketika ayam berumur 1 bulan. Setelah itu, ulangi setiap 2 bulan sekali. Baik ayam pembesaran maupun indukan, semuanya wajib ikut jadwal yang sama. Tempel catatan jadwal di dinding kandang agar tidak lupa. Kalau bosku disiplin mengikuti jadwal ini, angka cacingan akan turun drastis. Setelah pencegahan, kita masuk ke pengobatan. Banyak peternak langsung panik ketika melihat ayam lesu dan kurus, lalu memberi obat dosis tinggi tanpa perhitungan. Padahal, ada cara yang lebih aman dan alami sebelum menggunakan obat kimia. Yang pertama adalah daun pepaya. Daun pepaya tua tetapi belum kuning mengandung enzim papain dan karpain yang mampu membunuh larva cacing di dalam tubuh ayam.
Cara menggunakannya simpel. Cukup iris kecil-kecil dan campurkan ke pakan ayam. Tidak perlu fermentasi. Berikan 2-3 kali seminggu. Selain daun pepaya, biji pepaya juga sangat efektif. Keringkan bijinya, tumbuk halus, lalu campur sedikit di dalam pakan. Bawang putih juga punya manfaat besar karena bersifat antibakteri dan antiparasit. 1 siung bawang putih cukup ditumbuk dan dicampur ke dalam air minum. Kunyit juga sangat bagus karena mengandung kurkumin yang membantu memperbaiki pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Kalau bosku mau lebih praktis, buat jamu fermentasi dari campuran kunyit, bawang putih, dan daun pepaya. Ini bisa diberikan secara rutin terutama saat cuaca sedang ekstrim. Pinang muda juga bisa menjadi obat yang sangat kuat untuk mengeluarkan cacing dari tubuh ayam. Tetapi penggunaannya harus hati-hati karena efeknya keras. Dosis yang salah bisa membuat ayam lemas. Jadi, pinang muda hanya digunakan jika benar-benar darurat. Kalau semua herbal sudah dicoba, tetapi ayam masih lemas, bulu kusam, kotoran berlendir atau bobot terus turun, barulah gunakan obat kimia. Obat cacing yang umum dipakai antara lain diperazin, albendazol, levamisol, kontrawam, dan imekin. Piperazin bekerja melumpuhkan cacing agar keluar bersama kotoran. Albendazol membasmi cacing pita dan cacing gilik. Levamisol sangat efektif untuk cacing tambang. Imekin bisa membunuh cacing sekaligus kutu dan tungau. Gunakan sesuai dosis dan jangan asal tuang. Setelah pemberian obat kimia, jangan langsung memotong ayam. Tunggu minimal 2 minggu agar residu obat keluar dari tubuh. Ini penting untuk keamanan konsumen. Dengan menggabungkan pencegahan dan pengobatan herbal secara tepat, ayam akan tumbuh sehat, gemuk, dan tahan terhadap penyakit. Bosku, setelah kita bahas panjang lebar mulai dari penyebab cacingan, pola pencegahan, cara pengobatan alami, obat kimia, serta manajemen kandang yang benar, sekarang kita masuk pada bagian penutup yang menurut saya justru paling penting. Karena sebesar apapun ilmu beternak ayam kampung yang sampean pelajari, kalau mentalnya mudah goyah, mudah menyerah, mudah pesimis, maka peternakan tidak akan pernah berkembang. Dan inilah alasan kenapa banyak peternak di luar sana berhenti di tengah jalan. Bukan karena tidak punya ayam, bukan karena tidak punya modal, tapi karena tidak punya ketahanan mental dalam menghadapi masalah satu persatu. Bosku harus ingat satu hal, beternak ayam kampung itu bukan lomba cepat, tapi perjalanan panjang. Tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung besar, tidak ada yang langsung panen besar tanpa proses. Di dunia peternakan, proses itulah yang membentuk sampean menjadi peternak sejati. Proses itulah yang mengajarkan kapan harus bersabar, kapan harus bertindak cepat, kapan harus mengambil keputusan, kapan harus memperbaiki kesalahan, dan kapan harus tetap tenang meski kondisi kandang tidak sesuai harapan. Cacingan itu adalah salah satu contoh kecil dari masalah besar yang sebenarnya bisa dicegah. Banyak peternak yang gagal bukan karena penyakitnya berat, tapi karena mengabaikan hal-hal kecil yang akhirnya berubah menjadi masalah besar. Kandang yang lembab dibiarkan saja, wadah pakan tidak dicuci, air minum keruh tetap diberikan, ayam kurus dianggap wajar, ayam malas makan dibiarkan sampai besok, dan semua kelalaian kecil itu akhirnya menumpuk menjadi satu masalah besar yang membuat ayam tidak tumbuh maksimal. Itulah awal dari kegagalan panen yang sebenarnya bisa dicegah dari awal. Bosku harus paham bahwa beternak ayam kampung membutuhkan disiplin, bukan hanya keberanian. Disiplin membersihkan kandang, disiplin menjaga pakan tetap bersih, disiplin mengatur jadwal obat cacing, disiplin menjaga jumlah ayam dalam satu kandang, disiplin memastikan ayam mendapatkan cahaya yang cukup, disiplin menjaga kelembapan, dan disiplin memberikan herbal secara rutin. Semua ini terdengar sederhana, tetapi sebagian besar peternak justru gagal karena menganggap hal sederhana itu tidak penting. Padahal justru dari disiplin kecil itulah muncul hasil yang besar. Ayam yang sehat, cepat besar, jarang mati, dan bobot ideal adalah buah dari ketelatenan dan rutinitas yang sampean jalani setiap hari. Tidak ada peternak sukses yang tiba-tiba sukses tanpa kerja keras. Tidak ada peternak yang langsung bisa membaca kondisi ayam tanpa pengalaman. Semua butuh waktu, bosku. Semua butuh proses. Kadang ada hari di mana ayam lesu, kadang ada hari di mana cuaca tidak mendukung, kadang kandang basah karena hujan dan air masuk dari samping, kadang pakan habis mendadak dan harga naik, kadang muncul gejala penyakit yang tidak kita inginkan. Itu semua bagian dari dunia peternakan. Tapi justru disitulah kualitas seorang peternak diuji. Apakah dia mau bertahan? Apakah dia mau mencari solusi? Apakah dia mau belajar dari kesalahan? Atau justru menyerah? Bosku harus yakin bahwa setiap tantangan di kandang adalah pelajaran mahal yang membentuk kemampuan sampean di masa depan.
Peternak yang hari ini sudah ahli juga pernah gagal. Mereka pernah kehilangan ayam karena penyakit, pernah salah memberi pakan, pernah kecolongan tikus, pernah salah perhitungan populasi, pernah salah memilih bibit, bahkan pernah rugi besar. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka terus berjalan, terus memperbaiki, terus belajar, dan pada akhirnya mereka mencapai titik stabil di mana peternakan mereka bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau bosku sekarang sedang menghadapi masalah seperti cacingan, jangan berkecil hati. Masalah itu bukan untuk meruntuhkan semangat, tapi untuk membentuk mental. Cacingan bisa dicegah, bisa diobati, bisa dikendalikan. Yang tidak bisa adalah menyerah sebelum mencoba. Selama bosku menjaga kandang tetap kering, wadah pakan minum tetap bersih, obat cacing dijadwal dengan benar, dan ayam diberi herbal penguat metabolisme, insya Allah masalah cacingan bisa ditekan seminimal mungkin. Cacingan itu bukan tanda peternakan gagal, justru tanda bahwa peternak harus lebih perhatian. Karena ayam tidak bisa bicara, ayam tidak bisa meminta tolong, ayam tidak bisa bilang bahwa tubuhnya sedang bermasalah. Satu-satunya cara ayam memberi sinyal adalah lewat tubuhnya. Bulu kusam, nafsu makan menurun, bobot tidak naik, kotoran berlendir, atau ayam suka menyendiri. Ketika gejala itu muncul, itu artinya ayam sedang butuh bantuan. Dan bosku sebagai peternak harus peka terhadap perubahan kecil itu. Kita, para peternak ayam kampung, hadir bukan hanya sebagai pemberi pakan, tetapi sebagai penjaga kehidupan. Setiap ekor ayam adalah amanat yang harus kita rawat. Baik 5 ekor, 10 ekor, 100 ekor, bahkan 1000 ekor tetap punya nilai yang sama. Sama-sama butuh perhatian, sama-sama butuh perawatan, sama-sama butuh ketelatenan. Dan kalau bosku bisa menjaga ayam dari kecil sampai panen dengan hasil yang bagus, itu artinya bosku sudah termasuk peternak yang berhasil. Selain itu, jangan lupa bahwa beternak ayam kampung bukan hanya soal menghasilkan uang, tetapi juga membangun ilmu, membangun kebiasaan baik, membangun tanggung jawab, dan membangun ketekunan. Peternakan yang baik akan menjaga karakter sampean menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih disiplin, dan lebih siap menghadapi tantangan. Bosku harus bangga, karena tidak semua orang mampu menjadi peternak. Tidak semua orang sanggup bangun pagi untuk membersihkan kandang, tidak semua orang sanggup mengecek ayam setiap hari, tidak semua orang sanggup bertahan ketika ayam sakit, tidak semua orang sanggup terus berjalan meski hasil panen tidak sesuai harapan. Tapi bosku adalah orang yang memilih jalan peternakan. Itu berarti sampean adalah orang yang kuat. Sekarang waktunya kita tutup dengan pengingat penting. Jangan tunggu ayam sakit baru menggerak. Lebih baik mencegah sejak awal daripada mengobati saat sudah terlambat. Bersihkan kandang, jaga pakan, jaga air minum, beri herbal, dan lakukan deworming sesuai jadwal. Semua langkah kecil itu akan menentukan besar kecilnya keuntungan bosku di akhir panen. Dan seperti biasa, kalau narasi ini bermanfaat, saya mohon dukungan bosku. Tekan tombol like, tekan tombol subscribe channel Ternak ID, aktifkan lonceng notifikasi, share ke grup peternak supaya makin banyak yang terbantu. Karena satu klik dari bosku bisa menyelamatkan ribuan ayam peternak lain di luar sana. Semoga kandang bosku selalu bersih, ayamnya sehat, bobot cepat naik, dan panennya melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dari Ternak Ayam ID. Kiki!